Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Suatu kali Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Dan ketika dia mengajar, ada sekelompok orang yang datang menghampiri dia, saudara. Dan kelompok ini disebutkan di dalam Alkitab sebagai ahli Taurat dan kaum Farisi. Ketika dia datang, mereka datang menghadap kepada Yesus. Yang mereka bawa adalah seorang perempuan yang didapati berbuat zina. Saudara, kemudian para ahli Farisi, kaum ahli Taurat, ahli Farisi ini menaruh akan perempuan yang berdosa di tengah-tengah mereka. Dan setelah mereka taruh perempuan ini, mereka mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Di mana mereka berkata, ini perempuan model begini, kalau menurut hukum harusnya dirajam dengan batu. Tapi bagaimana menurutmu? Ada hal yang menarik saudara ketika Yesus mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Di mana dia kemudian membungkukkan badannya. Dan dia menulis di tanah. Yohanes Pasal 8 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Peristiwa Yesus membungkukkan badannya dan menuliskan sesuatu di tanah. Di bagian ini terjadi 2 kali. Ada banyak orang yang mencoba menafsirkan apa yang Tuhan tuliskan. Ada banyak orang yang mencoba mencari apa yang Tuhan sedang tuliskan di tanah itu. Tapi ketika saya baca firman Tuhan ini, saya tidak mengajak saudara siang hari ini untuk meneliti apa yang Tuhan sedang tuliskan di tanah itu, saudara. Tapi sebenarnya dari bahasa yang Tuhan mau sampaikan adalah bahwa ketika dia membungkukkan akan badannya, dia akan merendahkan dirinya. Dia sedang menyampaikan pesan kepada setiap para orang-orang yang ada di situ secara khusus, ahli Taurat dan kaum Farisi. Bahwa ilmu, kepintaran, kehebatan, apapun yang dimiliki, tanpa kerendahan hati, semuanya itu gak ada gunanya. Nah di sisi lain saudara, kalau kita lihat dari Yohanes Pasal 8 ini, kita akan tahu bahwa sebenarnya ketika Yesus melakukan sebuah reaksi untuk menjawab para ahli Taurat dan kaum Farisi ini, dengan menuliskan sesuatu di tanah itu, sebenarnya dia tidak menuliskan apapun kecuali dia sebenarnya sedang mengingatkan kepada setiap kita semua hari ini juga. Bahkan pada waktu itu secara khusus pada para ahli Taurat dan kaum Farisi, bahwa sebenarnya semua kita ini adalah manusia yang diciptakan dari debu dan tanah. Yang kalau tanpa Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Saya akan coba ajak saudara siang hari ini secara rileks kembali menyadari bahwa hidup setiap kita itu atas penentuan Tuhan. Ingat
bahwa Dia yang ciptakan hidup setiap kita. Kita ada sampai hari ini semua karena Dia. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia yang menentukan semuanya. Sumbernya cuma Dia. Bagaimana Dia sang sumber segalanya itu tidak kita akui, atau mungkin dalam perjalanan waktu kita melupakan Dia yang merupakan pribadi yang terutama dalam hidup ini. Coba bayangkan sesaat, saudara. Dari sekian miliar jumlah penduduk dunia ini. Kalau kita lihat dari setiap sidik jari yang kita miliki, tidak ada yang sama, saudara. Dari sini sebenarnya kita harus sadar betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Waktu saya baca perikop ini ya saudara, hal yang mengingatkan buat saya pribadi adalah bahwa kalau kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan, harus terus ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kita. Belajar untuk menghormati dan menghargai Dia lebih daripada apapun yang kita miliki. Dan hari-hari ini menjadi barang yang makin langka untuk kita ini menghormati Dia. Lebih banyak orang tidak lagi menjadikan Tuhan adalah Tuhan, tapi menjadikan Tuhan adalah pesuruh di dalam hidupnya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini. Tapi ingat bahwa Dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang mulia, pribadi yang layak untuk dihormati. Kembali saudara, dari Yohanes pasal 8 ini, para ahli Taurat dan kaum Farisi ketika datang pada Yesus, jelas firman Tuhan berkata, Yesus sedang mengajar. Artinya Dia sedang menyampaikan sesuatu dan ada banyak orang yang mendengar. Tapi saudara coba lihat, karena mereka merasa punya kepentingan, mereka merasa punya sesuatu yang harus didahulukan, akhirnya mereka nggak pedulikan apa yang Yesus sedang kerjakan. Mereka datang, mereka taruh perempuan yang berzina itu, dan mereka langsung mencoba Yesus dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Bukankah seringkali dalam hidup ini kita lakukan hal yang demikian tanpa disadari? Waktu yang terbaik adalah di mana waktu untuk kita mendengar Dia. Tapi seringkali kita skip itu. Kita tidak mau coba dengar apa yang Dia mau. Kita mau paksa untuk Dia harus dengar apa yang kita mau. Banyak kali dalam perjalanan hidup ini, kita tidak lagi menempatkan Tuhan itu menjadi sosok yang harus dihormati, figur pribadi yang layak untuk dihormati. Melainkan kita sering memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Hanya untuk apa? Untuk kepentingan kita. Tadi pagi saya sampaikan, saudara. Ada banyak orang kadang ke gereja, kalau apa yang disampaikan tidak cocok, mulai main HP, saudara. Atau mungkin mulai menunjuk-nunjuk yang lain. Firmannya cocok buat yang ini, cocok buat yang itu, cocok buat si A, cocok buat si B. Padahal sebenarnya ya, kalau kita mau tahu,
bahwa ketika kita datang beribadah, siapapun yang Tuhan izinkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu sebenarnya adalah pribadi yang sudah dipercaya oleh Tuhan, menyampaikan pesannya buat hidup setiap kita. Dengan kata lain, saudara, kalau kita tidak bisa menghargai orang yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, kebenarannya, maka secara tidak langsung sebenarnya kita pun sedang tidak menghormati dia. Bagaimana mungkin orang yang tidak mau menghormati Tuhan, tapi mau terima mujizat yang luar biasa? Suatu yang mustahil. Tapi banyak kali ini terjadi di gereja Tuhan. Seperti para ahli Farisi, kaum Farisi dan ahli Taurat, yang tidak memedulikan Yesus yang sedang mengajar, karena mereka punya kepentingan tertentu. Satu kali, saya ketemu dengan seorang yang menurut saya dia orang senior, dia orang yang punya pengetahuan luas, dia punya, saya bilang skill yang luar biasa. Dan saya bertemu dengan dia, dan kemudian pada saat yang sama kita menghadiri sebuah acara, sebuah seminar. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Sepanjang seminar itu berlangsung, jujur, sampai akhirnya saya tegur dia. Kenapa? Karena setiap kali si pendeta, si hamba Tuhan, si pengajar ini menyampaikan akan pengajarannya, firman-Nya, dikritik terus sama dia. Walaupun dia nggak langsung mengkritik, tapi dia bilang ke saya, wah ini salah nih, pengajarannya kurang tepat, wah ini begini, wah ini begini. Oh ini harusnya seperti ini, oh ini enggak, ini bukan, ini uraiannya begini. Selesai acara saya bilang ke dia, kamu dapat apa sepanjang acara tadi? Dan dia jawab, nggak dapat apa-apa. Semua itu aku udah tahu. Dan bahkan yang disampaikan tadi semua banyak salahnya. Saudara, sekian waktu saya nggak ketemu dia. Satu kali saya ketemu dia, saudara. Jujur, hati ini nangis. Kenapa nangis? Karena dia dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dengan semua yang dia miliki, rupanya tidak bisa membuat dia mengalami sebuah terobosan dalam perjalanan hidupnya. Dan kali itu ketika saya ketemu dia, saya bilang begini, apa yang terjadi dengan hidupmu? Dan dia mulai cerita. Masih bersyukur sih saudara, dia ditegur Tuhan. Dan dia bilang begini, aku akui aku salah. Dan sekian waktu aku merasa lebih daripada yang lain. Aku tahu semuanya, aku ngerti segalanya. Dan aku tidak pernah belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan yang sedang berbicara di dalam hidupku. Puji Tuhan saudara, dia mengalami pemulihan, dan hidupnya kembali melayani Tuhan, dan kemudian pada waktunya dia pulang ke surga. Tapi hari ini saya mau sampaikan, biarlah kita belajar untuk benar-benar bisa menghormati dan menghargai Tuhan, lebih daripada apapun ini. Makanya buat saya saudara ya, saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi kalau kita tersinggung, saya berdoa saudara bertobat. Saya dididik di satu keluarga yang, ya kalau boleh bilang, saya harus akui, ayah saya ini orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan hari ini dia sudah pulang ke surga saudara. Tapi dalam sepanjang perjalanan hidupnya, salah satu komitmen yang dia pakai dan dia lakukan dalam hidup dia adalah soal waktu.
Dia adalah orang yang benar-benar komitmen dalam hal waktu. Satu kali dia jemput seorang hamba Tuhan. Mau khotbah di satu tempat, dia yang antar, saudara. Dan kemudian janjian jam, ibadah jam 5, saya bilang, saya jemput kamu jam 4.15. Lalu si hamba Tuhan ini nanya, berapa lama waktu dari tempat kita sampai ke gereja di mana saya melayani? Saya bilang maksimal 30 menit. Lalu hamba Tuhan ini nawar. Dia bilang begini, nggak bisa 4:30 saja. Saya bilang terlalu mepet. Lebih baik jam 4.15. Dan akhirnya si hamba Tuhan ini mengiyakan, dijemputlah dia jam 4.15. Nah, saudara tahu, si pendeta, si hamba Tuhan ini keluar daripada rumahnya jam 5:15, saudara. Dengan kata lain, untuk sampai ke tempat itu dapat dipastikan terlambat. Terus kemudian diantar, papa saya udah gak terlalu banyak ngomong, diantar sampai kemudian di tempat ibadah, dan lain sebagainya, si hamba Tuhan melayani semuanya, selesai pulang. Saudara. Dalam perjalanan pulang, saya tanya kepada si pendeta ini, kenapa kamu tadi telat keluar? Teman si hamba Tuhan ini ngomong, ya aku persiapan, tunggu Tuhan berbicara, dan banyak alasan macam-macam. Terus bapak saya nanya begini, kamu tuh sebenarnya datang pelayanan tuh ngelayanin siapa sih? Ngelayanin Tuhan, atau ngelayanin manusia, atau ngelayanin dirimu sendiri? Ya namanya hamba Tuhan pasti punya 1.001 macam jawaban, saudara ya. Setelah itu kemudian saya bilang begini, kalau misalkan kamu itu diundang di sebuah acara, yang hadir adalah seorang sosok atau figur yang sangat-sangat harus dihormati. Misalkan presiden lah atau gubernur lah. Kira-kira kamu berani nggak terlambat? Dan si hamba Tuhan ini berkata, ya kalau itu beda persoalan. Terus saya bilang, kalau kamu jawab beda persoalan, bagaimana dengan Tuhan yang kamu akui? Bagaimana dengan Tuhan yang kamu sembah? Saudara, dalam hidup ini, seringkali kita bisa menghargai pribadi yang kelihatan. Tapi Tuhan yang jauh lebih penting daripada segalanya, seringkali susah untuk kita hormati dan hargai. Saya waktu baca firman ini ya, saya bilang begini, Tuhan, memang benar-benar menjadi sebuah pilihan dalam hidup ini. Untuk kita ini hidup seperti yang Dia mau, dan atau seperti yang kita mau. Banyak orang kalau ditanya akan jawab seperti yang Tuhan mau. Tapi pada prakteknya seringkali seperti yang dirinya sendiri mau. Saudara. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, saudara. Penghormatannya kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Dan tanpa disadari akhirnya dirinya sendiri yang memposisikan sebagai Tuhan. Ketika Yesus menghadapi orang yang demikian, Dia mengajarkan kemudian kepada setiap mereka. Terutama pada waktu itu yang dihadapi adalah ahli Taurat dan kaum Farisi. Reaksi Yesus ketika Dia membungkukkan badannya. Sebenarnya Yesus sedang mau berbicara, belajarlah
untuk merendahkan dirimu, merendahkan hatimu. Karena tanpa kerendahan hati, seringkali hidup ini cuman bisanya mencobai Tuhan, saudara. Jelas mereka datang untuk cobain Yesus. Maka Yesus tegaskan, ingat, kamu itu adalah manusia yang diambil dan diciptakan dari debu dan tanah. Saudara, hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita tidak terus menyadari bahwa Tuhanlah yang punya hidup ini, akhirnya yang terjadi dalam hidup kita apa? Kita mau lakukan semua yang menjadi keinginan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita terus kejar apa yang menjadi keinginan kita dan penuhi dan lakukan semua yang hanya memuaskan diri kita, apakah kita hidup berkenan di hadapan Dia? Yang menarik, saudara, ketika Yesus menyampaikan pesan yang mendalam kepada para ahli Taurat dan kaum Farisi, setelah itu dia ngomong apa? Dia jawab, karena mereka bertanya terus-menerus, Yesus menjawab. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dia tanya kepada para ahli Taurat dan kaum Farisi, siapa yang enggak berdosa, silakan lempar batu yang pertama kali. Kenapa dia tanyakan itu? Karena sudah dapat dipastikan, manusia tanpa Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti penuh dengan dosa, saudara. Maka, saya kembali ingatkan, hidup kita itu perlu yang namanya pertobatan. Pertobatan itu bukan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, saudara. Tapi harus tiap kali, tiap waktu, saudara. Karena di dalam pertobatan maksud yang sesungguhnya adalah mengembalikan posisi hidup kita sesungguhnya di hadapan Dia. Dan itu tidak bisa terjadi hanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Harus tiap kali, saudara. Sadari bahwa hidup ini tanpa Tuhan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita perlu untuk terus mengalami pertobatan. Dalam arti kita harus mengembalikan hidup ini pada tracknya Tuhan, pada jalurnya Tuhan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka lama-kelamaan hidup kita pasti nyimpang, saudara. Dan itu perlu tiap hari, perlu tiap kali. Karena ini manusia punya kehendak bebas. Banyak hal dalam hidup ini yang seringkali tanpa disadari itu menjadi celah dosa, saudara. Contoh misalkan yang paling sederhana. Ya. Saudara yang naik mobil atau kendaraan bermotor. Ketika saudara mendekati sebuah traffic light yang berwarna kuning menyala, apa yang saudara lakukan? Banyak daripada kita pengennya berhenti, pengennya, saudara. Tapi tanpa disadari kakinya nginjek gas, saudara. Dengan kata lain, kalau lampu kuning menyala itu harus lebih cepat daripada sebelumnya. Dan ketika melanggar, dibebaskan daripada kecelakaan, kemudian kita berkata, oh puji Tuhan. Tuhan masih menyertai hidupku. Saudara, bukankah itu kekonyolan? Dalam realita hidup seringkali kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya Tuhan tahu itu tidak Tuhan sukai. Itu baru soal lampu merah, belum yang lain, saudara. Nah, yang model gini-gini ini harus kita belajar balikkan hidup ini ke Tuhan, saudara.
Saya pribadi ini, ya boleh dibilang punya hobi nyetir, saudara. Dulu waktu saya sempat sekolah di Malang, sekitar tahun 97, 96 lah, saudara. Itu hampir seminggu sekali saya pulang ke Semarang, bawa mobil sendiri, saudara. Kadang 2 minggu sekali. Buat saya rute Semarang-Malang itu menjadi rute yang biasa, karena sudah sering. Dan karena sudah sering, pasti jalannya cepat, saudara. Nah, secara waktu tidak sadar lama-lama akhirnya jadi orang yang temperamental. Karena pengennya paling cepat, paling cepat, paling cepat. Sampai kemudian satu kali, saudara. Setelah saya menikah, saya punya anak 1. Saya drive mobil dengan anak saya, dengan istri saya. Sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata saya, dari penglihatan saya, tidak ada sesuatu yang salah, saudara. Hanya masalah sepele aja sih sebenarnya. Ya, jadi ada mobil yang mau nyebrang, tapi karena mendadak jadi membuat kita kaget. Akhirnya saya klakson dia. Waktu saya klakson dia, tidak ada masalah sih sebenarnya, orangnya juga pergi begitu aja. Tapi tanpa disadari ini hati ini panas, saudara. Wah, kurang ajar dia potong jalan saya. Nah, istri saya tahu. Dia ngomong begini, kamu itu loh, ngapain sih? Ya tapi ini enggak benar. Wah, pokoknya saya protes. Tapi hari itu, saudara, malam ketika saya pulang sampai di rumah, saya berdoa. Waktu saya doa itu seperti ada sesuatu yang halangi diri saya. Saya bilang, Tuhan kenapa ya ini ya? Kok aneh? Dan saya doa, saya tunggu. Sampai kemudian, sampai satu titik saya sadar. Wah ini pasti gara-gara tadi ini. Gara-gara nyopir, istilahnya nggak mau bersabar sebentar. Ya sudah, akhirnya saya bereskan hati saya ke Tuhan, saya minta ampun ke Tuhan, saya beresin itu. Nah malam hari itu Tuhan bicara begini, sebenarnya kamu itu harus tahu bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu itu harus sedang membawa pribadiku di dalam dirimu. Kamu itu sedang membawa aku dalam hidupmu. Dengan kata lain Tuhan berkata malam hari itu, belajar dalam hal apapun, hargai aku yang ada di dalam dirimu. Saya mulai bayangin saudara, iya. Misalkan saudara, waktu saya klakson itu mobil yang nyebrang, terus ternyata orang itu tahu saya saudara. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Pasti tanpa disadari, saya sedang mempermalukan Tuhan. Nah, dari sini saya belajar, saudara, bahwa hidup itu harus mengalami pertobatan terus-menerus. Hari demi hari, waktu demi waktu, dibawa balik kepada Tuhan. Makanya saya selalu pesan kepada semua orang, saya bilang, kalau datang kepada Tuhan, itu jangan langsung minta. Belajarlah hadapkan dirimu dulu ke Tuhan. Buka dirimu dulu ke Tuhan. Apa yang salah minta pertobatan, minta pengampunan Tuhan. Jangan terus apa-apa tiap kali ngadep Tuhan minta, tiap kali Tuhan minta. Bukan Tuhan gak bisa jawab. Tapi masalahnya hidup ini perlu dikoreksi. Hidup ini perlu yang ngalami pemulihan, pertobatan. Perlu yang namanya dibawa kembali kepada jalurnya Tuhan. Kenapa banyak orang sampai hari ini ke gereja, tetap ke gereja, ibadah rajin, berdoa rajin, tapi karakternya nggak berubah.
Emosinya nggak berubah. Kenapa? Karena nggak pernah membawa diri kembali di hadapan Tuhan. Jadi ngadep Tuhan ya cuman karena rutinitas, ke gereja coba karena hari Minggu harus ke gereja, ya ke gereja, ya kan. Ditanya diberkati enggak, firman Tuhannya memberkati, ya memberkati, tapi nggak ada perubahan. Kenapa nggak berubah? Karena tidak menyadari bahwa hidupnya ini harus terus dibawa balik. Di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan, di kehendaknya Tuhan. Maka di sini Yesus ngomong kepada semua para ahli Taurat, kaum Farisi. Dia ngomong apa? Siapa yang gak berdosa, lempar batu pertama. Karena dia ngerti persis kehebatan seseorang, keahlian seseorang, kemampuan seseorang, kecerdasan seseorang, kesuksesan seseorang, itu tidak akan pernah bisa membebaskan dia dari dosa, saudara. Tidak bisa. Yang bisa melepaskan dan membebaskan kita dari dosa, cuman satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini sekali lagi saya sampaikan, kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berdoa, jangan sampai anugerah yang Tuhan beri itu disia-siakan. Bawa balik hidupmu terus di hadapan Dia. Ingat bahwa kalau bukan Tuhan, kita ini hanya sebagai debu dan tanah yang tidak akan pernah ada sampai hari ini. Ditutup dengan sebuah penutupan yang cukup luar biasa, saudara. Di mana ketika Yesus bertanya kepada mereka, lalu Yesus membungkuk kembali, menulis di tanah lagi. Dia berbicara sekali lagi kepada setiap orang yang ada di situ. Kamu semua adalah manusia yang diambil dari debu dan tanah. Dan setelah itu, apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Bukan yang termuda, yang tertua. Saya mau jelaskan, saudara. Makin bertambah usia, kalau kita tidak hidup dengan makin sadar dan penuh pertobatan, maka dosa itu akan makin bertambah dalam diri kita. Usia boleh bertambah, harus diimbangi kehidupan rohani yang makin dewasa dengan Tuhan. Kehidupan rohani yang dewasa dengan Tuhan adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati yang makin bertambah. Jelas di sini firman berkata, mulailah dari yang tertua. Istilahnya yang secara usia senior, justru mereka yang meninggalkannya pertama kali. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa merekalah orang-orang yang paling banyak dosanya. Hari ini, ialah setiap kita boleh menyadari, saudara. Jangan usia saja kita bertambah, tapi hidup rohani kita tidak bertumbuh. Tapi belajar minta dimampukan oleh Tuhan. Usia bertambah, kehidupan rohani mengalami pertumbuhan yang makin luar biasa. Dan hidupmu makin memiliki kerendahan hati. Setelah semua itu, saudara, Yesus kemudian berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, kalau kita lihat dari apa yang Yesus lakukan terhadap perempuan yang berzina ini, kita akan sangat mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah pribadi yang selalu melihat ke masa depan. Dia nggak pernah lihat hidup kita di masa lalu, dikorek-korek, dibongkar-bongkar, ya, terus kemudian dituduh-tuduh, diintimidasi, diancam-ancam. Tuhan tidak pribadi yang seperti itu. Sekalipun dia tahu perempuan ini bersalah, perempuan ini berdosa,
perempuan ini berbuat yang tidak patut diperbuatnya, tapi lihat, apa yang Yesus lakukan? Dia cuma berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata pergilah di sini maksudnya adalah jauhi perbuatan yang tidak berkenan di hadapanku. Bahkan hindarilah itu dan jangan ulang lagi. Saya bersyukur punya Tuhan yang tadi saya katakan melihat masa depan. Saudara. Coba bayangkan kalau Tuhan itu lihat hidup kita, terus isinya nuduh kita, lihat masa lalu kita, korek-korek hidup kita. Saya yakin hidup kita pasti penuh dengan kekecewaan. Artinya, bahwa Tuhan itu selalu memiliki belas kasihan untuk menutup apa yang sudah berlalu. Dan dia siap membuka lembaran yang baru dalam hidup ini. Manusia senangnya lihat masa lalu, saudara. Itu repotnya. Beberapa kali saya masih mendengar sampai hari ini, saudara. Sampai saya bilang ke beberapa teman yang cukup dekat dengan saya, hati-hatilah kalau ngomong. Apa itu, saudara? Orang kena COVID selalu diungkit-ungkit. Ya toh? Sudah kena COVID, menderita, masih aja diungkit-ungkit. Nggak bayar perpuluhan lah, persembahannya nggak rutin lah, dan lain sebagainya. Saya bilang, kita sebagai hamba Tuhan tuh harus hati-hati. Bukan terus kemudian kalau orang begitu tuh terus harus dibongkar semua, dijelek-jelekin. Justru kita harus belajar menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup setiap mereka. Tapi memang manusia lebih senang yang begitu, saudara. Lihat masa lalu, bongkar-bongkar, dikorek-korek, ya kan? Luka yang sudah mau sembuh dibongkar lagi, diaduk-aduk lagi, luka lagi, saudara. Hari ini, sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang selalu membawa kita untuk melihat ke masa yang akan datang. Tuhan yang menutup lembaran yang kelam, Tuhan yang membuka lembaran yang baru dalam hidup ini. Asalkan kita mau terus kembali kepada Dia dan mempercayakan hidup ini kepada Dia, maka yang terbaik pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini. Dari semua yang kita pelajari, firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ini, satu pesan buat setiap kita. Tolong dengan hormat, saudara. Belajar untuk terus makin menghormati dan menghargai Tuhan. Sebab Dia adalah pribadi yang layak untuk dihormati dan dihargai dan dimuliakan di atas segalanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.